Nah, ini untuk teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar seperti di Akulaku, Kredivo, Easy Cash, Kredit Pintar, Rupiah Cepat, terus Uangmi 360 Kredit, Pinjam Duit, Samir, dan banyak lagi sebenarnya. Habis itu ya, Anda saat ini sedang memikirkan tentang yang namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang mana dulu namanya BI Checking, ya kan? Dan itulah yang menjadi bahan ketakutan bagi teman-teman semuanya, karena hari ini Anda mengalami telat bayar di aplikasi itu. Dan habis itu lagi ada juga tentang kita kesulitan juga mendapatkan pekerjaan buat kedepannya. Jadi buat teman-teman yang masih saat ini masih kuliah dan dia berpikir, Bang, bisa nggak sih nanti gara-gara BI Checking ini saya nggak bisa jadi ASN, atau nggak bisa nanti masuk jalur P3K, dan macam-macam gitu loh asumsi dari teman-teman semuanya. Nah, tepat banget hari ini saya mau bahas itu buat teman-teman semuanya, tentang resiko BI Checking, SLIK, dan bahkan sampai kita tidak bisa untuk mencari. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, mungkin di pinjol-pinjol legal aja lah ya, merata di pinjol legal aja, pasti kekhawatiran Anda yang paling berlebihan ya mungkin soal BI Checking. Dan kemarin saya sempat juga mendengar ketika saya live di TikTok ya, saya live di TikTok, dan di sana saya mendapatkan satu pernyataan. Sebenarnya pernyataan yang seperti itu bukan sekali dua kali saya dapatkan, tapi berulang-ulang kali gitu loh ya, saya dapatkan dari teman-teman semuanya, yang mana gini, kalau nama dia masuk ke SLIK ya, kalau nama dia masuk ke SLIK, dia sih nggak ada masalah dengan diri dia nggak ada masalah dengan diri dia ya, karena kedepannya dia tidak bisa berhutang lagi, itu menurut dia ya kan. Dia nggak ada masalah dengan hal itu, dan dia no problem, mereka tidak mau menggubris sama sekali, dan dia bersyukur kalau nama dia masuk ke BI Checking, otomatis dianya terbebas dari hutang-hutang buat ke depan. Yang jadi masalah adalah bagaimana dengan anak cucu dia. Ini loh sebuah pernyataannya, dia mikir, bagaimana dengan anak cucu saya ke depan, Bang? Ini buat teman-teman semuanya ya. SLIK, Anda tahu nggak sih SLIK itu apa? Sistem Layanan Informasi Keuangan. Semakin lancar hutang tentang pembayaran Anda, semakin bagus track record Anda. SLIK ini semuanya sebenarnya adalah mesin jebakan untuk mengambil sebagian harta Anda untuk membayar yang namanya bunga dari hutang. Jadi semakin bagus nama Anda, semakin besar peluang Anda akan berhutang. Semakin besar peluang Anda akan diberi hutang. Ketika Anda diberi hutang, berbarengan dengan itu Anda harus membayar bunga yang ditetapkan oleh pihak tempat Anda meminjam. Ya, itu guna SLIK. Jadi sistem layanan informasi keuangan ini melihat track record Anda, apakah Anda layak diberi hutang atau tidak. Ya, cuman itu kok. Jadi semakin besar keinginan dia untuk berhutang. Justru kita putar balik ya, Justru buat teman-teman semuanya, Anda nggak usah menginginkan nama Anda baik di sebuah perbankan manapun, baik itu di bank maupun di leasing maupun di pinjol. Anda nggak usah berharap nama Anda ini baik-baik saja. Oke, Anda bilangin, Bang, kalau kita nggak ngutang kita nggak dapat modal. Oke, itu sebagian Anda mungkin berpikir dengan hal seperti itu. Hutang ini tidak dilarang kok, tapi kebanyakan orang cuman bisa membuat hutang, tapi hanya sedikit yang bisa mengendalikan hutang. Ya, begitu juga dengan orang yang bekerja. Banyak orang yang bisa bekerja menghasilkan uang, tapi hanya sedikit orang yang bekerja bisa mengendalikan keuangan mereka. Ya, jadi alangkah baiknya buat teman-teman semuanya, ketika namamu masuk ke SLIK OJK, ya, kedepannya kamu akan terbebas dari yang namanya riba. Habis itu dikejar-kejar dengan tagihan, ditekan harus membayar bunga yang besar. Ini yang paling pertama. Habis itu ketika Anda menyatakan, bagaimana dengan anak cucu saya, harusnya Anda bangga dong. Nama Anda sudah cacat, kapan perlu OJK menerapkan itu satu nomor KK. Jadi besar kemungkinan garis keturunan Anda ke bawah itu tidak perlu Anda wariskan untuk hutang. Yang ada Anda kasih pengalaman Anda tentang hutang ini, bahwa hutang ini sangat berbahaya. Sebisa mungkin hindari hutang. Harusnya seperti itu.
Ya kan? Nama Anda masuk di BI Checking, terus Anda beranggapan, oh gimana nanti anak cucu saya, dia nggak bisa dapat modal kerja, dia nggak bisa dapat modal usaha dan segala macam. Makanya mulai dari kecil ini, ya, bina mereka dan perkenalkan mereka tentang bahaya-bahaya hutang gitu loh. Ya kan? Jelaskan sama mereka. Kalau dulu orang-orang tua kita hanya melarang kita jangan berhutang, tapi keterangannya kan tidak diberikan. Tapi ketika kita, ya, sebagai orang tua yang milenial atau sebagai orang tua di zaman now ini kan, itu kita ketika menjelaskan jangan berhutang tapi kasih uraiannya, ya. Hutang pinjol efeknya seperti ini. Hutang bank dampaknya seperti ini. Hutang di leasing dampaknya seperti ini. Kita harus uraikan. Jadi jangan kita itu dengan nama baik ini seakan-akan kita mau mewariskan hutang-hutang sama anak-anak kita. Ya, dan lagian untuk teman-teman semuanya. Dan lagian tadi kan kita bahas soal sliknya, oke. Dan lagian untuk pinjol, ini untuk pinjol ya. Walaupun yang Anda takutkan adalah BI Checking atau slik, tidak semua pinjol mempunyai akses ke sistem layanan informasi keuangan tadi. Ya. Jadi Anda nggak usah terlalu khawatir gitu loh. Ya kan, nggak usah terlalu cemas. Banyak juga yang telah disampaikan oleh subscriber saya yang mana mengalami telat bayar sejak 2020, sejak 2021. Dan baru-baru ini mengajukan kredit usaha rakyat di bank-bank plat merah itu tetap aja dananya di ACC. Ya. Jadi kalau kita berpatok pada aturan OJK bahwasannya kita akan tercatat sebagai skor kredit bermasalah dan di samping itu kita akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Di posisi ini kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, seakan-akan OJK ikut serta dalam melakukan pengancaman. Ya kan? OJK kan selalu menekankan Anda untuk bayar hutang. Tapi OJK tidak pernah sadar bahwasanya hutang yang mau dibayar ini bunganya besar, tenornya singkat, biaya pemotongannya sangat besar. OJK nggak sadar dalam hal ini. OJK beranggapan ya pinjol telah mematuhi semua aturan yang ada. Makanya OJK itu selalu ketika Anda bertanya, dia selalu menyampaikan, yaudah bayar aja hutangnya. Karena dia nggak tahu berapa besar bunga yang diterapkan pinjol, berapa lama tenor yang dikasih oleh si pinjol ini, dan berapa pemotongan biaya layanan. Terkadang dana yang kita terima dengan dana yang kita balikkan itu sudah kayak pemerasan gitu loh. Tapi pemerasan dilegalkan. Seakan-akan seperti itu. Dan habis itu OJK mengkonfirmasi dan menyampaikan di dalam media sosial mereka, menyampaikan itu untuk Gen Z, jangan sesekali gagal bayar hutang. Karena kedepannya, selain dari slik, ya kan, Anda akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal dari Menteri Ketenagakerjaan masih di era Bapak Joko Widodo waktu itu menyampaikan, ini soal slik tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ya, mungkin ada beberapa perusahaan yang menerapkan itu, ya mungkin kalau Andanya mengarah ke perbankan, mungkin saja. Tapi kalau di luar dari perbankan, itu sudah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol, sudah akhiri kebodohan-kebodohan dalam pemikiran ini, yang mana Anda digiring pemikiran Anda untuk memikirkan sesuatu yang membuat Anda ketakutan. Dan begitu Anda ketakutan, Anda akan diarahkan lagi untuk berhutang lebih banyak lagi, lebih besar lagi, sehingga Anda sangat kesulitan untuk keluar dari semua jeratan. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, jangan ada lagi yang ketakutan kalau hanya semata soal slik dari OJK. Harusnya teman-teman yang selalu teriak, ya kan, riba haram, riba haram. Ketika nama Anda masuk di slik, bersyukur, ya, bukan malah stres. Ini saya setiap live, pertanyaan-pertanyaan ini selain aman atau tidak, ada FC atau tidak, tapi pertanyaan BI Checking ini itu cukup viral juga gitu loh. Jadi orang-orang menganggap soal BI Checking ini adalah hal-hal yang sangat seram banget, ngeri banget, seakan-akan dalam pemikiran dia gitu loh. Padahal kalau Anda yang Muslim ya, yang Muslim gitu loh, ketika nama Anda masuk ke slik, harusnya Anda bersyukur. Dengan begitu caranya kita bisa terlepas dari yang namanya dunia riba. Kita tidak perlu lagi berpacu untuk mengejar target tagihan. Jadi teman-teman nggak usah terlalu berkecil hati, bang. Ini gimana nih bang nih? Udahlah, ya kan? Jalani hari-harimu, cari aktivitas apa yang bisa kamu lakukan.
Habis itu aktivitas ini menghasilkan uang apa tidak? Kalau menghasilkan uang, kendalikan uang. Kan saya bilang tadi, banyak orang pandai berhutang tapi sedikit yang bisa mengendalikan hutang mereka. Akhirnya terjebak dalam macet kredit dan macet bayar. Banyak orang yang bisa bekerja mencari uang, tapi hanya sedikit orang yang bisa mengendalikan uang. Nah, mulai dari sekarang buat teman-teman semuanya, Anda bekerja mencari uang, kendalikan uang Anda. Ya. Gaji saya kecil bang, ini bukan soal kecil atau besarnya gaji Anda, tapi mampu atau tidak Anda memprepare ini dengan baik. Ya, menabung itu nggak harus besar kawan-kawan, kecil jadi. Anda ingat nggak peribahasa lama yang menyampaikan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tinggal ini kekonsistenan Anda, keyakinan Anda bahwasanya hal yang kecil ini akan pasti menjadi besar dan akan pasti menjadi banyak. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi please banget, jangan mau lagi kita ditakut-takuti dengan yang namanya nama Anda akan tercatat dalam slik OJK, nama Anda akan masuk ke daftar hitam, ya kan? Atau nama Anda masuk ke fintech data center. Ini juga ada yang bertanya sama saya gini. Kemarin saya juga ingat, "Bang, apa sih bedanya antara BI checking dengan fintech data center?" Ini sesingkat pengalaman saya ya, saya sampaikan buat teman-teman. Kalau untuk BI checking atau sistem layanan informasi keuangan yang slik, yang mana itu tercatat sama OJK, kemungkinan dampaknya ya, Anda akan kesulitan meminjam di semua perbankan yang ada di Indonesia. Ya, ini kalau soal BI checking. Kalau soal fintech data center atau pusat data fintech lending, kalau nama Anda masuk ke sana, kemungkinan Anda akan kesulitan mengajukan pinjaman di pinjol legal manapun termasuk pay later. Ini perbedaannya. Jadi untuk teman-teman yang galbay, please jangan takut-takuti lagi diri Anda dengan hal-hal yang menurut saya sih itu nggak terlalu penting ya. Yang paling terpenting hari ini, di tengah Bapak Prabowo Subianto sedang memulihkan ekonomi Indonesia, bagaimana PR-nya Anda bisa bertahan hidup. Ya, PR-nya bagaimana caranya Anda bisa bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ya, ini Bapak Prabowo sedang lobby sana lobby sini dan menjalin kerjasama antar negara ini untuk menstabilkan kembali ekonomi Indonesia. Ya, ekonomi Indonesia itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Makanya teman-teman semuanya, hari ini PR paling besarnya adalah bagaimana Anda bisa bertahan hidup. Ya, itu dulu. Anda dapat makan pagi, sore, dan habis itu bisa memenuhi biaya kebutuhan keluarga kecil Anda, itu sudah alhamdulillah. Ya, hutang ini gimana bang? Oke, kita harus gentleman juga. Kita menyatakan tidak mampu bayar, kita menyatakan tidak sanggup bayar. Duit kita sudah tidak ada, kita sudah berusaha mati-matian, kita sudah berusaha ke sana ke sini, tapi fakta mengarahkan kita memang real uang kita belum ada. Anda persiapkan diri terima risikonya. Apa risiko bang? Yang saya bahas tadi. Itu risikonya, BI checking dan slik. Ya, makanya saya kasih uraian dulu, bukan yang ada dalam bayangan Anda. Semenakutkan itu bayangan slik, tidak. Ya, sisi positifnya ada, sisi negatifnya ada. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap buat kedepannya jangan ada lagi yang nekat gali lubang tutup lubang hanya semata ketakutan nama masuk slik, nanti hutang mau diwariskan sama anak-anaknya. Jangan seperti itu. Atau nanti daripada saya tidak dapat kerja buat kedepannya, untuk teman-teman yang saat ini masih menjalani pendidikan untuk melanjutkan S1 atau ngambil S2 dan segala macam gitu loh. Jangan patokannya ke sana. Yang penting Anda kalau memang sudah tidak mampu bayar, oke, kita tampung resikonya. Slik OJK satu-satunya kalau nama kita masuk di slik ini adalah kita kesulitan meminjam di perbankan manapun. Cuman itu. Ya, jadi nggak perlu Anda tambah yang begana, yang begini, yang menambah beban pemikiran Anda. Ingat, ya, pinjol ini dihadirkan di Indonesia. Ini adalah mesin untuk memiskinkan Anda. Ya, jadi Anda sadar, dan tolong juga edukasi orang-orang sekitar Anda jangan sampai terjerumus dalam dunia pinjaman online, baik itu yang legal maupun pay later. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Kalau ilegal ya terserah lah, karena ilegal itu begitu Anda dapat ya udah nggak usah Anda bayar gitu kan. Tapi yang legal ini
ini serigala berbulu domba. Kelihatannya baik, mereka berlindung di balik OJK, tapi prakteknya ini sangat jahat. Suatu saat akan ada waktu untuk membongkar kebusukan dari pinjaman online yang ada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dicemaskan. Dan buat teman-teman semuanya juga yang mau konsultasi langsung sama saya, bisa tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti tersedia nomor WhatsApp saya. Dan buat teman-teman yang mau bergabung di keluarga besar SHMB juga boleh klik tombol gabung juga, ambil keluarga besar SHMB. Nanti Anda mendapatkan prioritas utama ketika saya live dan saya akan jawab pertanyaan Anda. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.